Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara kami umat muslim yang mungkin saat ini sedang bergabung di dalam radio ini. Sebelum kita memasuki renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin. Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, dan berkatilah kami yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan membuka hati serta pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini, dan nantinya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami mohon ampun dosa pelanggaran kami percayakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan di kesempatan pagi ini di acara Mimbar Agama Kristen, kita akan mendengarkan sebuah renungan dengan tema Mukjizat Masih Ada. Dan landasan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang mukjizat, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang artinya di sini adalah bahwa ada yang percaya mukjizat masih ada, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Yang dimana konsep ini didasarkan pada beberapa pandangan yang akan kita pelajari pada pagi ini. Dan di sini kami menyederhanakannya menjadi 3 kelompok. Dan yang pertama adalah kelompok skeptis. Kelompok skeptis ini sendiri adalah sebuah kelompok yang menyangkali mukjizat dapat terjadi. Yang artinya bahwa kelompok ini tidak mempercayai adanya mukjizat. Yang juga tergabung di dalam kelompok skeptis ini antara lain agnostisme, empirisme, naturalisme, rasionalisme, materialisme. Dan ketika kita membuka di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, empirisme sendiri adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Sedangkan naturalisme ini adalah sesuatu yang menyerupai atau bertemakan tentang alam. Rasionalisme sendiri adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Materialisme sendiri adalah suatu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Sederhananya, kelompok skeptis ini adalah sebuah kelompok-kelompok dari orang-orang yang lahir di era modern saat ini. Dan yang kedua adalah kelompok sesasionis. Kelompok sesasionis ini adalah sebuah kelompok percaya bahwa mukjizat sebenarnya terjadi di Alkitab. Tetapi Allah telah berhenti melakukan mukjizat pada saat pewahyuannya telah selesai di dalam firman Tuhan. Jadi menurut pandangan dari kelompok sesasionis ini, mukjizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab ditulis. Dan pandangan ini berpegang pada kepercayaan bahwa Allah masih tetap bekerja di dunia ini dengan cara yang supranatural, tetapi tidak memberikan kuasa kepada manusia untuk melakukan mukjizat. Di kelompok yang ketiga dinamakan kelompok kontinuasionis. Kelompok ini adalah suatu kelompok yang menyatakan bahwa mukjizat terjadi pada zaman Alkitab, tetapi juga masih terjadi sampai hari ini. Pandangan ini berpegang bahwa Allah masih memberikan karunia dan kuasa kepada orang percaya untuk melakukan mukjizat. Dan ini adalah pandangan yang paling konsisten dengan Alkitab.
Dan kita harus meyakini bahwa mukjizat terjadi di zaman Alkitab dan tetap terjadi sampai dengan saat ini. Setelah kita mengetahui bahwa di dunia ini ternyata ada kelompok-kelompok ini, lalu kelompok ini seperti tadi, ada kelompok skeptis, ada kelompok sensasionis, ada kelompok kontinuasionis, dan lalu kira-kira kita ada di kelompok yang mana? Dan pertanyaan yang paling penting saat ini adalah, dan harus kita renungkan, apa buktinya bahwa mukjizat masih ada sampai dengan hari ini? Dan berdasarkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 tadi, dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh, maka ada beberapa bukti kuat bahwa mukjizat masih ada hingga hari ini. Yaitu yang pertama, masalah hidup masih ada sampai hari ini. Ada pepatah mengatakan bahwa selama manusia hidup, maka manusia itu tidak akan jauh dari masalah. Yang berarti di sini adalah ketika manusia hidup, maka akan selalu ada masalah yang mengintai kehidupannya. Baik itu masalah kehidupan pribadi, rohani, maupun masalah yang lainnya. Seperti masalah kesehatan yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua, yang dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dan untuk dia beraktivitas saja, ia harus diusung oleh orang lain, dan keseharian orang ini hanya meminta sedekah ke setiap orang yang masuk ke dalam gerbang bait Allah. Dan masih banyak lagi contoh nyata dalam kehidupan sekarang ini. Seperti tadi, lumpuh secara fisik, seperti yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua. Mungkin juga lumpuh secara ekonomi, bisa jadi semacam kita kehilangan pekerjaan karena sesuatu hal, tetapi jangan sampai kita mengalami yang namanya lumpuh hati secara nurani atau lumpuh kepedulian. Dan paling parah, jangan sampai kita mengalami lumpuh secara rohani. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adanya masalah yang beragam di dalam kehidupan kita itu menegaskan bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Lalu, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah masalah di dalam kehidupan kita? Karena apakah mungkin Tuhan tidak sayang kepada kita sehingga Tuhan mengizinkan masalah itu tiba di dalam kehidupan kita? Dan lebih dari itu, karena ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita, masalah itu adalah menjadi syarat utama terjadinya sebuah mukjizat di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, bila kita hari ini Tuhan izinkan mengalami masalah, baik itu di dalam kehidupan pribadi seperti kesehatan, pekerjaan, hubungan pertemanan, pasangan hidup, ini semua menegaskan bahwa mukjizat Tuhan Yesus masih terjadi sampai dengan waktu ini. Jika yang pertama tadi tanda atau bukti bahwa mukjizat masih terjadi adalah Tuhan izinkan kita mengalami masalah, maka yang kedua tanda yang bisa kita lihat adalah Tuhan Yesus dan kuasanya masih diberitakan sampai dengan hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7, pelajaran hidup yang bisa kita ambil adalah seperti orang lumpuh tadi, untuk bisa sampai di gerbang bait Allah yang dinamakan gerbang indah itu, ia harus diusung dengan bantuan orang lain. Dan dari sini sudah terlihat jelas bahwa orang yang lumpuh ini sangat bergantung pada pertolongan orang lain atau manusia. Dan dijelaskan di sini, untuk dia bisa sampai ke gerbang indah ini hanya berkat kepedulian orang lain. Tetapi saat orang lain tidak peduli dengan orang lumpuh ini, apakah orang lumpuh ini akan marah? Jawabannya kemungkinan tidak akan, karena ia tahu dia setiap harinya akan membutuhkan bantuan dari orang lain.
Namun ketika orang lumpuh ini melihat Yohanes dan Petrus akan masuk ke dalam bait Allah, melewati gerbang di mana biasanya dia ada di situ, dia berharap mendapatkan sesuatu dari Yohanes atau Petrus ini. Tetapi di ayat yang ke-6a, Petrus sendiri menjelaskan bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Dan kita tahu bahwa untuk menjadi murid Yesus pada saat itu tidaklah mudah, di mana mereka harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Tidak ada transportasi seperti hari ini. Bahkan murid-murid Yesus ini tidak mendapatkan gaji atau harta dari pekerjaan yang mereka lakukan sebagai murid Yesus ini, karena memang sejak awal tidak ada kayak perjanjian mereka mendapatkan gaji atau harta dari mereka mengikut Yesus, tapi digantikan dengan kehidupan kekal yang kelak nanti mereka dapatkan saat mereka ada di kerajaan surga. Dan berbeda dengan kondisi beberapa hamba Tuhan yang mungkin hari ini hidupnya sudah terjamin dengan gaji tiap bulannya, maupun anak istri mereka mendapatkan fasilitas yang cukup baik dari gereja. Dan kita patut akui bahwa hal itu memang benar terjadi hari ini. Kembali lagi di pertemuan antara Petrus dengan orang lumpuh tadi, di ayat selanjutnya Petrus hanya berkata kepada orang itu, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan Petrus memegang tangan kanan orang itu untuk berdiri. Di sini kita perlu yakini adalah adanya campur tangan Roh Kudus melalui perkataan iman dari Petrus dan iman kepada Yesus dari orang lumpuh inilah yang dapat menyembuhkannya dari sakit yang ia derita sejak lahir. Dan kiranya kita hari ini setiap perkataan atau perbuatan kita bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan untuk bukti yang ketiga, ada di sini adanya kesaksian sejati dari orang-orang yang mengalami mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8 sampai ke-10, di sini sendiri menjelaskan bahwa yang dilakukan orang lumpuh ini tadi adalah setelah dia bertemu dengan Petrus dan dia sembuh, orang lumpuh ini berjalan ke sana kemari. Ia melompat kegirangan serta memuji nama Allah, karena ia tak pernah merasakan apa yang bisa dia lakukan saat ia masih sakit atau lumpuh. Dan saat dia bertemu dengan Petrus tadi, ia menjadi sembuh dan tidak mengalami sakit lumpuh lagi. Dan orang-orang yang mengetahui bahwa orang lumpuh yang sebelumnya tadi ada di depan gerbang bait Allah, sekarang bisa melompat-lompat, berjalan ke sana kemari, memuji nama Tuhan, sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam bait Allah ini sangat terheran-heran, karena yang mereka kenal ini, seorang yang lumpuh ini tadi bisa berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat memuji nama Allah. Yang perlu kita ingat di sini bahwa yang pertama adalah iblis mungkin bisa meniru kuasa, tetapi iblis tidak bisa meniru buah yang dihasilkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan kuasa yang bisa dilakukan oleh oknum dari kegelapan ini. Karena mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, kegembiraan, puji-pujian, dan penghormatan kepada Allah. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh sang oknum dari kegelapan ini, yaitu iblis. Dan kesaksian tentang kuasa dan mukjizat dari Allah selalu berdampak bagi orang lain.
saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat Tuhan izinkan mengalami masalah dan Tuhan sendiri yang bekerja nyata dalam kehidupan kita melalui iman, alangkah baiknya kita mampu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami ini ke semua orang dengan kita imani bahwa apa yang menjadi kesaksian kita ini nantinya bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Dan patut kita akui bahwa kesaksian yang berasal dari apa yang kita alami ini yang akan berdampak bagi orang yang mendengar, karena di sana ada campur tangan Tuhan yang nyata sehingga kita bisa menyaksikan hal tersebut. Dan sebelum kita tiba pada kesimpulan renungan pagi hari ini, ada satu kesaksian yang akan saya sampaikan, yang dimana ini kuasa mukjizat ini terjadi di dalam kehidupan iman dari saya. Mungkin ini kisah di balik terselenggaranya perayaan Natal Pemuda Remaja Kabupaten Sragen tahun 2021 yang berlokasi di GKJ Sragen, yang pada saat itu kami awali sekitar bulan November. Kami bertemu dengan pengurus pemuda remaja BKUKS Golden Ration Sragen itu, dan kami pada saat itu bersepakat untuk bisa mengadakan acara Natal Pemuda pada tahun 2021 untuk bisa mengadakan dengan catatan minimal mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena pada saat itu masih transisi dari pasca pandemi COVID-19 yang pada tahun 2021 itu belum sepenuhnya normal untuk seluruh aktivitas peribadatan di gereja-gereja di Sragen ini. Dan dari teman-teman ini berharap bisa mengadakan dengan minimal acara sederhana. Meskipun sederhana tapi bisa berkesan untuk teman-teman yang akan hadir pada saat itu. Dan mulailah pada akhir November kami mengurus perizinan tempat lokasi, dan kami bertemu dengan beberapa pengurus pemuda di GKJ Sragen, dan puji Tuhannya pada saat itu secara langsung mereka mendukung penuh terselenggaranya acara perayaan Natal Pemuda Remaja untuk tahun 2021. Dan masalah yang pertama terjadi di dalam panitia ini. Yang pertama adalah ternyata setelah kami mengumpulkan orang, kita rencanakan ternyata anggarannya cukup besar sekali. Sebagai orang, kita mungkin berpikiran kita tidak mempunyai dana, karena pada saat itu jujur saja dari kas pengurus pun 0%, dan meskipun ada kas itu hanya cukup untuk membuat proposal atau membuat surat yang nantinya bisa kami pergunakan untuk mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dari terselenggara acara itu. Dan masalah kedua, mungkin setelah mengetahui dana yang kami butuhkan ini cukup banyak, mungkin secara manusia mungkin kami akan mundur, karena kami menyadari bahwa berjalannya waktu ini semakin dekat. Namun masalah yang kedua pun hadir di dalam kehidupan kami. Khususnya saya pribadi, pada awal bulan Desember itu kami sempat mengalami satu insiden kecelakaan yang membuat kami harus istirahat penuh selama kurang lebih 2 minggu di rumah. Dan ini otomatis mengurangi intensitas kami bertemu atau membahas tentang persiapan acara ini. Dan di H-14 sendiri
setelah kami sembuh, kami memutuskan untuk menunda acara yang seharusnya tanggal 8 Januari 2022 menjadi tanggal 15 Januari 2022. Dengan pertimbangan biaya yang belum bisa kami cukupi. Dan meskipun kami sudah berganti tanggal, ternyata kekurangan dari total pengeluaran ini untuk acara ini tidak bisa kami kejar sampai dengan H-2 acara. Namun yang ingin kami saksikan di sini adalah selama masa persiapan kami bersyukurnya kami bisa bertemu, dan di setiap bertemu ini kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tentunya kami di situ juga berdoa untuk meminta mukjizat dari Tuhan untuk acara ini. Dan kami akui bahwa memang doa yang didasari oleh iman itu bisa mengubah dari sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan pergumulan kami ini Tuhan jawab sendiri pada H-1 dengan mengirimkan salah satu donatur yang mungkin di luar dugaan kami, dan dana dari donatur ini bisa menutup seluruh biaya pengeluaran untuk acara tersebut. Dan puji Tuhannya sampai acara ini selesai kami tetap mendapatkan surplus dari acara ini. Dan puji Tuhan dari event besar kami ini di awal tahun 2022 ini mungkin juga secara tidak langsung menginspirasi orang-orang yang pada saat itu masih takut akan varian COVID-19 yang pada saat itu mungkin masih menjadi sebuah momok ketakutan di tengah masyarakat umum dan masyarakat gereja untuk bisa mengadakan ibadah. Namun setelah bulan Februari itu ibadah mulai berjalan offline seperti biasa, bahkan menuju normal sampai dengan hari ini. Dan kami hari ini masih sangat takjub dengan cara Tuhan menjawab doa-doa yang kami naikkan pada saat itu. Dan tiba kita pada saat ini, kesimpulan renungan saya pada hari ini adalah sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya mukjizat masih ada. Dan alasan utama kita berkata demikian adalah yang pertama, sampai hari ini masalah tetap ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, sampai hari ini juga Tuhan Yesus dan kuasa-Nya masih diberitakan ke seluruh dunia. Dan ketiga, sampai hari ini masih ada orang yang mengalami mukjizat dari Tuhan dan mereka tetap bersaksi untuk menjadi berkat dan menguatkan banyak orang. Dan demikian renungan yang bisa kami sampaikan, dan kita akan tutup renungan ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, Engkaulah yang kami puji dan kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, kami berterima kasih serta mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini boleh Tuhan materaikan di dalam kehidupan kami, dan nantinya melalui firman Tuhan ini boleh Tuhan tanam dan nantinya boleh berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan memberkati di setiap kehidupan kami masing-masing, agar kami boleh senantiasa menjadi saksi-saksi akan Tuhan, yang nantinya boleh membawa jiwa-jiwa yang mungkin belum mengenal akan Tuhan untuk bisa kami bawa ke dalam Tuhan, dan kami boleh persembahkan jiwa-jiwa ini untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan sajalah. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk
Radio Buana Asri. Biarlah Tuhan berkati radio ini agar boleh senantiasa Tuhan pergunakan radio ini untuk memberitakan akan kebenaran dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati di setiap kru dan seluruh orang-orang yang bertugas di radio ini agar boleh Tuhan memberkati dan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah juga untuk seluruh pendengar Radio Buana Asri pada saat ini di setiap pekerjaan mereka lakukan. Biarlah Tuhan berkati agar mereka boleh dapat buat berhasil, dan berkatilah juga mungkin saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang tergeletak sakit. Biarlah Tuhan berkati dan menjamah akan setiap tubuh-tubuh dan jiwa-jiwa yang lemah ini agar boleh Tuhan kuatkan dan boleh dapat sehat kembali dan beraktivitas seperti biasanya. Berkatilah juga setiap pengurus PKUKS yang bertugas. Biarlah Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah agar mereka senantiasa tetap semangat untuk melayani jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan kepada seluruh pengurus PKUKS ini. Dan berkatilah kami di sepanjang hari ini dan jauhkanlah dari mara bahaya dan dosa. Dan doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami setiap doa dan ucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.